A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala munyamadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan sebuah pesan di bulan Oktober hingga November. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di channel Lorong Waktu. Saya ucapkan kembali terima kasih. Hari ini saya hanya memberikan sebuah rambu-rambu, yaitu berupa penyakit. Jadi inti poinnya untuk teman-teman khususnya di Indonesia, di bulan Oktober hingga di bulan November ada benturan energi dari alam, yaitu gelombang elektromagnetik. Frekuensi gelombang elektromagnetik kalau tubuh lagi down atau bisa dikatakan lagi lelah, sangat mudah terkena pergesekan atau benturan dari alam, yaitu akan timbul sebuah penyakit, salah satunya yaitu satu, demam. Yang kedua, flu. Ketiga, batuk. Yang keempat, pusing. Jadi buat teman-teman khususnya wilayah Indonesia, harap lebih waspada di 2 bulan dari bulan Oktober hingga bulan November. Karena gelombang elektromagnetik sangat mudah menyerang tubuh kita yang belum siap benturannya. Kalau tubuh sangat lelah, apalagi kita kurang asumsi makanan, sangat mudah kena benturan dari energi dari alam. Apalagi di bulan Oktober dan November lebih dominan menyerang anak-anak. Apalagi anak-anak saat ini sebagian wilayah Indonesia masih sekolah daring. Jadi kena double, dari alam hingga dari elektronik radiasinya. Jadi jangan lupa di bulan Oktober hingga bulan November menyiapkan obat-obatan di rumah. Pada saat tubuh lagi drop di malam hari, kita sudah siap, sudah menyiapkan obat-obatan. Itu lebih praktis lagi. Apakah ada dampak dari alam seperti angin besar ataupun hujan? Mungkin teman-teman bertanya. Di bulan Oktober dan bulan November, cuaca seperti hujan ataupun angin besar itu ada. Namanya juga gelombang elektromagnetik. Saya kasih beberapa visual ya, seperti kayak gunung erupsi. Biasanya kalau gunung erupsi dipayung oleh awan di atasnya.
Maka dari itu teman-teman gak usah khawatir ataupun merasa heran bila mana teman-teman mendengar suara gemuruh tetapi nggak hujan. Itu yang dikatakan gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik bisa menghasilkan cuaca apapun seperti hujan atau hanya gemuruh petir saja, dan bahkan bisa menimbulkan seperti angin besar. Maka dari itu, kalau tubuh belum siap kena benturan energi alam, itu akan menimbulkan sebuah penyakit seperti batuk, pilek, pusing, hingga demam. Itu 2 bulan yang akan datang, dari Oktober hingga November. Jadi kalau ada cuaca-cuaca seperti itu, kalau bagi saya itu hanya permulaan aja. Karena cuaca saat ini berubahnya drastis, tidak menentu. Kadang hujan, kadang gemuruh, kadang angin besar. Apakah menyebabkan sebuah bencana? Belum. Hanya permulaan saja cuaca-cuaca tersebut. Maka dari itu saya katakan frekuensi gelombang elektromagnetik itu hanya permulaan saja di bulan Oktober dan November. Yang perlu teman-teman waspadai yaitu bulan Desember, Januari, hingga Februari. Itu cuaca di Indonesia sangatlah ekstrim. Kalau teman-teman pernah melihat sebuah berita di luar negeri, cuaca yang akan seperti itu. Akan ada banjir, lalu di bulan-bulan Desember, Januari, hingga Februari, itu yang saya khawatirkan, cuacanya sangat ekstrim, banyak bencana di mana-mana. Banjir juga lumayan besar, karena dibakar oleh hujan disertai angin kencang. Jadi teman-teman mulai saat ini lebih waspada lagi. Di bulan Oktober, November, benturan gelombang, frekuensi gelombang elektromagnetik itu sungguh sangat kencang. Lebih-lebih dominan menyerang anak-anak sekolah. Dan di tahun 2022 jumlah pasien corona pun saya katakan stabil ya, naik turun. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya selalu digunakan, dari mencuci tangan, pakai masker, agar di tahun 2022 kita tidak kena penyakit corona. Karena memang di tahun 2022 itu jumlah pasiennya naik turun, tidak stabil sama sekali, nggak mendatar, dan bahkan nggak turun, kagak, kadang naik kadang turun. Karena masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang kurang menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman khususnya Indonesia,
dari bulan Oktober hingga bulan November. Tidak perlu heran dan tidak perlu khawatir bila mana bertemu dengan cuaca seperti gemuruh petir tapi nggak hujan, lalu timbul hujan, lalu timbul angin besar. Itu disebabkan oleh frekuensi gelombang elektromagnetik. Dan perlu diingatkan, hati-hati bila mana tubuh ini kena benturan dari gelombang elektromagnetik, akan menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya 1. Pilek, 2. Batuk, ketiga demam, yang keempat pusing. Jadi buat teman-teman yang memiliki anak yang masih sekolah daring, jangan lupa memberikan asumsi vitamin dan makan makanan yang bergizi, terutama jangan telat makan. Lalu istirahat yang cukup. Insya Allah dengan kita menjaga itu semua, tubuh kita kembali sehat. Sekalipun gelombang elektromagnetik itu sangat besar. Kenapa saya katakan besar? Karena bisa menimbulkan angin besar dan gemuruh petir tanpa hujan, dan bahkan hanya hujan yang berlangsung 1 hari pun bisa. Jadi makan cuaca itu nggak menentu, hari ini hujan, besok terang dan terang dan terang. Karena ada beberapa faktor lainnya yang tidak perlu saya beritahu. Saya cuma ngasih beberapa rambu-rambu saja. Yang perlu teman khawatirkan itu, atau yang perlu teman-teman waspadai dari bulan Desember, Januari hingga Februari, barulah wilayah Indonesia akan mengalami hal yang sama seperti di luar negeri, cuaca yang buruk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.